5 Maret 2023. Silakan untuk memandu acara. Selamat pagi Bapak Ibu yang pada hari Sabtu pagi ini telah berkumpul di ruang Zoom kali ini. Ya. Kali ini kita akan berbicara tentang swamedikasi penanganan nyeri. Ada dua pemateri yang hari ini akan hadir. Ya. Yang pertama adalah Dr. P. Freddy, Dok. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Selamat pagi. Agus. Ya, yang berikutnya adalah Prof. Zulis, Profesor Apoteker Zulis Ikawati, PhD. Selamat pagi, Prof. Zulis. Baik, Bapak Ibu, kita kali ini akan berbicara tentang bagaimana penanganan nyeri, terutama nyeri akut. Ya, nyeri akut. Nyeri ini suatu suatu penyakit yang kalau dilihat bisa jadi sangat personal perasanya ya, tetapi bisa jadi penyebabnya itu sama. Oleh karena itu kita akan berdiskusi, kita akan mendengarkan presentasi dari dua pemateri. Pemateri yang pertama ini adalah Dr. P. Freddy Wilmana MF PM. Aduh nih dok, orang Sunda disuruh P sama F bisa barengan bahaya ya. SPFK Diploma USAM. Beliau akan menyampaikan tentang penanganan nyeri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai perkenalan kami menyampaikan Dr. Freddy ya, Dok. Panggilannya ya, Dok. Ya. Betul, Dr. Freddy Ya, panggilannya. Dr. Freddy ini eh, meraih pendidikan dokter di Universitas Indonesia, kemudian eh, postgraduate study in farmakologi di Universitas Indonesia juga, dan sebagai clinical farmakologi di Medical School Hammersmith Hospital di London. Untuk pekerjaannya sangat luar biasa, sangat produktif ya. Ini dari 2013 sampai dengan sekarang ini menjadi independent contributor and consultant of Pharmaceutical Intelligence of Indonesia at Thomson Reuters International Group. Ya, ini banyak sekali aktivitasnya juga ya, termasuk sebagai founder dan board member of Perdaweri Indonesian Physician Society for Anti-Aging. Anti-Aging Wellness, Aesthetic and Regenerative Medicine. Luar biasa nih, Dr. Freddy.
Sampai sekarang, dan saya lihat kalau di sosial media masih jalan-jalan ke sana sini ya dok ya. Saya followernya dok. Oh, followernya, terima Iya, kasih, kita bagus. kita ketemunya di ini sosial media. Oke, untuk waktu kami persilahkan dok. Ya, sudah bisa dimulai atau masih ada siapa ini? Silakan langsung Oh, saja. saya. Oke. Iya. Eh, Oke, selamat pagi pada para peserta dari webinar IA ini. Eh, Tanpa berpanjang lebar, saya coba share screen ya. Saya share screen dulu. Ya, sudah terlihat belum ya ini? Sudah terlihat dok, silakan. Oke, baiklah. Selamat pagi sekali lagi dan senang sekali bisa bertemu lagi dengan kawan-kawan dari apoteker dari AI, khususnya di dalam webinar bulan ini. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, eh, dari topik utamanya yaitu bagaimana mengatasi nyeri sehari-hari. Jadi ini memang penting ya, apalagi sebenarnya banyak di luar negeri juga dianjurkan kalau bisa kita swamidika, tapi tentu ada batasannya. Baiklah, coba saya lihat dulu. Maaf, seperti biasa, kalau slide saya ini, saya mulai dengan slide yang disclaimer ya, seperti biasa. Tapi memang kebetulan di slide ini saya tidak banyak membicarakan dosis dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui nyeri akut bagi para teman-teman apoteker, ini saya memberikan outline saja apa yang saya akan presentasikan sini, yaitu seperti definisi nyeri, klasifikasi, patofisiologi, diagnosis, tata laksana, obat-obat, dan ada obat-obat swamedikanya apa. Baiklah, sebentar saya ambil dulu pointer saya. Oke, ya. Nah, sebelumnya mulai ini sejarah. Jadi sejarah nyeri akut itu dimulai sudah pada abad ke-16. Ingin diketahui ya, ini Descartes maupun Aristoteles kalau kita lihat-lihat cari googling, maka mereka mengadakan percobaan yaitu di kakinya, ujung kakinya kena api dan sebagainya, lalu dikatakanlah ini ada salurannya sampai kita persepsi bahwa oh, kaki kita itu panas, kena api. Nah, jadi kemudian ada banyak teori tentang rasa nyeri. Tapi tentu banyak sekali ya bagi kami, bagi kita yang sekarang ini banyak dipakai akhirnya, walaupun ada lebih terbaru biomolekuler, tapi adalah teori gate control. Jadi namanya juga portal ya, seperti ada portal jalanan itu ditutup, istilahnya bisa masuk atau ditutup kapan saja. Intinya beginilah, ini ujung kaki kita kena batu tertimpa, maka dia akan mengalirkan komunikasi ke batang sini, spine di sini, ya, atau di sini sakit ini pinggang dan sebagainya, gerakan salah, dan ini kemudian akan dipersepsikan di otak kita itu. Ya, jadi dan ini persepsinya nanti ya ini kena gate control, tergantung nanti yaitu apakah diperbolehkan dipersepsikan bagaimana atau apa, makanya namanya gate control itu secara mudahnya. Baiklah, saya mulai dengan pertama definisi nyeri dulu. Ya, definisi karena kita harus paham dulu nyeri itu nyeri macam-macam apa ya. Baik. Jadi bagi yang kerja di rumah sakit sih sudah biasa bahwa kita harus periksa nyeri vital, tanda vital. Tanda vital yang pertama tentu pernapasan ya. Kalau orang di para apoteker klinis juga ya, artinya farmasi klinis, itu harus mengetahui ada respirasi ya, pernapasannya berapa, nadinya berapa, tekanan darahnya berapa, lalu suhunya, temperatur berapa, apalagi waktu zaman COVID ya. Dan kemudian yang sudah lama diterapkan itu kita harus tulis di dalam status nyeri. Nyeri itu berapa ya tingkatnya? Karena harus diobati. Apalagi kita kalau kita tahu bahwa sekarang ada audit dari SNARS ya, Akreditasi Rumah Sakit Indonesia maupun yang JCI, maka pain itu harus diberikan skor
Ya, kenapa? Utamanya dari orang ke rumah sakit atau berobat adalah kita harus memberi kenyamanan. Jadi tidak boleh ada pain tidak diobati atau tidak di treat. Ya, oke. Jadi kemudian kita lihat lagi. Nah, definisi. Definisi nyeri itu hampir sama di seluruh dunia. Dan ini umumnya setelah puluhan tahun didefinisikan oleh IASP, yaitu International Association for the Study of Pain. Jadi kalau kita baca ya, nyeri itu adalah pengalaman sensoris. Ya, ingat, sensoris ya. Dan emosional. Nah, ini dua kata. Jadi nanti kita lihat lagi gimana nyeri itu yang tidak menyenangkan, tidak nyaman. Akibat apa? Adanya kerusakan dan potensi kerusakan jaringan. Dan bisa menggambarkan nanti kerusakannya apa. Tetapi, nah ini karena dia bersifat emosional dan sensoris, ini definisi nyeri atau rasa nyeri ini bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal dan juga ini sudah diciptakan oleh Tuhan bahwa ada nyeri itu sebenarnya adalah alarm, bahwa alarm itu loh ini gini loh di bagian tubuh kamu ada suatu gangguan. Nah ini coba diproteksi dengan itu jadi supaya diambil tindakan oleh tubuh itu. Nah kemudian kita lihat di sini definisi ya. Definisi yang dipakai oleh IASP itu adalah definisi yang mendunia. Dipakai di semua rumah sakit. Ya ini saya contoh saja ya di Amerika Serikat sama ini bahasa Inggrisnya sama. Yang penting adalah saya ulangi lagi subjektif. Subjektif dan bersifat individual experience ya. Oke. Selanjutnya nah ini jadi nyeri itu kan tadi saya katakan emosional dan bersifat individual. Nah ini dipengaruhi apa faktornya? Faktor konteks. Di dalam keadaan apa? Ya, kalau di dalam keadaan sudah ketakutan, ya itu contohnya aja konteks anak itu mau disuntik, ya anak kecil. Karena dia tahu ke dokter mau disuntik, jadi belum disuntik saja baru mungkin nempel jarumnya sudah terasa sakit, ya, apalagi sudah tertusuk. Kemudian antisipasi. Pada orang yang antisipasi itu bisa berbeda. Contohnya adalah kalau dia sudah mengantisipasi bahwa oh ini akan buat orang dewasa, maka mungkin contohnya diambil darah saja, ambil darah vena, ya, sampel untuk laboratorium. Oh dia tidak akan terasa oh ya dia tahan sakitnya, dia akan merasa oh sudah sakit itu seperti ya tertusuk itu. Tapi kalau lagi jalan mungkin di hutan atau apa untuk jalan ya jalan sehat atau apa tertusuk duri langsung dia akan kesakitan ya karena tidak diantisipasi bahwa akan tertusuk oleh duri, kembang ros dan sebagainya. Nah, pengalaman previous experience. Jadi kalau si anak atau si orang tersebut pernah mengalami trauma seringkali atau apa, mungkin kena kecelakaan atau mungkin karena waktu zaman dulu ya seperti masa kecil itu saya. Zaman dulu itu kalau ke dokter gigi sudah takut setengah mati. Karena memang waktu itu cuma alat-alat ya belum ada bor yang cepat dan sebagainya. Jadi ke dokter gigi aja kalau begitu baru kesentuh itu sudah sakit. Nah, itu. Emosi, faktor emosi juga memegang peranan. Bagaimana keadaan emosi seorang kalau pada saat itu dia sudah siap misalnya untuk menerima misalnya ada luka, lalu ada luka terbuka diberikan misalnya pembersih antiseptik ya seperti betadine dan sebagainya, ya itu kan perih sekali tapi dia sudah siap tidak akan ini. Tapi kalau bagi seseorang yang tidak siap dia akan menjerit kesakitan. Ya kognitif sama juga ya kognitif apa artinya contohnya dia sudah mengenali oh ini kalau begini saya akan kesakitan misalnya ya lalu atau kalau ini pasti kalau menghadapi pisau takut terpotong pisau tajam misalnya waktu potong ikan ya itu jadi ini semua ada berbagai faktor dan akhirnya juga usia
Usia itu menentukan. Kalau misalnya anak-anak kan sudah takut. Nah, itu pada menghadapi sakit, misalnya jarum atau apa ya. Nah, dia akan menjerit. Tapi pada orang dewasa ya tidak. Pada orang usia lanjut mungkin kan kita tahu bahwa pada usia lanjut katanya emosionalnya dan persepsinya akan balik ke muda lagi atau ke anak-anak. Jadi sudah ketakutan. Ya demikianlah bahwa pengalaman itu akan mempengaruhi sifat dan kondisi nyeri akut, terutama yang dihadapi seseorang. Nah, itu sekarang kita lihat klasifikasinya. Ya, klasifikasinya ini ada contohnya yang kita akan bicarakan, terutama ini adalah akut, ya, terutama untuk suatu medikasi durasi bisa akut atau kronik. Nanti kita lihat ya, akut itu dikurang dari 30 hari. Lalu penyebabnya, patofisiologinya itu bisa kita bedakan nosiseptif, neuropatik, atau nyeri campuran. Dan tingkat keparahannya, nyerinya itu ringan, sedang, atau berat. Mari kita lihat ya. Nah, apa sih yang akut? Nah, ini yang mungkin bisa kita tangani sehari-hari dengan swamedika, atau mungkin bisa kalau seseorang ingin membeli obat di apotek, bisa diterangkan ya apakah memang bisa dengan swamedika atau tidak. Jadi akut, namanya sudah akut, berlangsung dalam jangka waktu yang pendek, cepat sekali, dan penyebabnya harus jelas. Ya, seperti kecelakaan, trauma kecelakaan lalu lintas dan sebagainya, luka bakar, atau di bedah operasi ya di rumah sakit pasti sakit, atau misalnya luka potong itu saja abses, kan ada kan kita keluarkan nanah abses itu dengan di dokter umum atau apa, sakit sekali kalau tanpa anestesi. Nah, akut nyeri ini bersifat melindungi tubuh. Jadi harus kita tahu ya, bersifat melindungi tubuh. Kalau kita ada suatu penyakit, mungkin masih ingat di pelajaran dulu atau apa, di sini sekarang sudah jarang ya, penyakit lepra. Penyakit lepra itu merusak ujung-ujung saraf, maka penyakit pada penderita lepra itu fungsi proteksi melindungi tubuh nggak berjalan karena dia tidak akan tahu bahwa kakinya terinjak atau terkena api, tertusuk. Jadi makanya banyak gangguan sekali, banyak penderita lepra itu ekstremitas luarnya terganggu bahkan hilang. Nah, kita kembali tadi, kita bagi itu nyeri akut. Nyeri akut itu nyeri somatik. Namanya somatik luar, yaitu tajam ya, kulit tergores, terpotong, sampai sekutis dan mukosa. Atau nyeri somatik. Somatik dalam, yaitu kita nyeri tumpul pada otot rangka, sendi, dan jaringan ikat. Ya. Jadi otot-ototnya terpukul atau kita jatuh dan sebagainya. Itu sensor-sensornya adalah nyeri somatik di dalam. Kemudian ada nyeri visceral. Nyeri visceral itu kalau ada gangguan pada organ visceral, ya seperti yaitu sakit mah, ya kan. Kemudian apendisitis, usus buntu. Nah, itu. Jadi ini nyeri-nyeri akut. Ya, tapi tentu penanganannya bagaimana nanti kita lihat dulu ya. Nah, sekarang nyeri kronis. Nyeri kronis itu kita sebutnya karena dia berulang dan terus-menerus dan telah berlangsung lebih dari 3 bulan. Kebanyakan karena gangguannya pada struktur tubuh. Misalnya sendi-sendi menimbulkan artritis, pada saraf ini yang berat tentu jadi multiple sclerosis dan gangguan psikologis lainnya. Nah, kalau kronis, sebabnya atau akibatnya adalah bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Coba aja kalau sendi kita, sendi lutut terganggu, bagaimana kita bisa ya lari jalan cepat, bagaimana jadi terganggu lah. Ya. Dan kemudiannya, kronis itu juga kalau dilupakan, kita harus ingat apakah mungkin ada keganasan atau proses degeneratif penuaan yang dipercepat. Ya. Dan kemudian stimulus dari kronis ini adalah disebabkan karena perubahan pada serabut C, ya ini lebih biomolekuler dan aferen primer, dan menyebabkan terjadinya
selubungnya saraf itu berubah lah. Ya, prinsipnya beginian. Jadi seperti ibarat kabel listrik atau kabel telepon yang sudah zaman sekarang kabel optik yang sudah isolasinya rusak, maka krosok-krosok lah dan sebagainya. Demikian listrik bisa juga akan menimbulkan gangguan listrik dan korsleting. Nah, ini perlu kita ketahui. Apakah nyeri akut bisa menjadi kronik? Nah, inilah kalau kita tidak mengobati nyeri akut, maka bisa berkembang jadi nyeri kronik. Ya, jadi semua disatakan all chronic was once acute. Chronic pain asalnya semua dari acute, ya. Tapi kita juga paham, jadi jangan khawatir bahwa semua nyeri akut itu akan kronik. Ya, itu jangan dibalik. Pada tadi saya sudah jelaskan nyeri akut itu bisa karena macam-macam pre-injury, operatif dan sebagainya. Jadi yang penting adalah kita untuk mencegah ini kita harus mengatasi nyeri akut. Makanya nyeri akut apalagi kalau bisa yang sudah sehari-hari kita temui, kita lihat, kita tindak lanjuti bagaimana supaya jangan nyeri menjadi kronik. Nah, ini gambaran lain ya bahwa nyeri akut ini ya karena berbagai trauma atau tindakan operasi ini jadi diaktifkanlah tadi ya nyeri saraf-saraf nosiceptifnya yang periferal menjadi nyeri. Kalau ini tidak diatasi dengan baik nyeri akut, makalah terjadi yang saya katakan fiber-fibernya itu serabut-serabut sarafnya rusak dan sebagainya, terjadi sensitasi, kemudian terjadi restructuring, remodeling kita sebutnya pada jaringan sarafnya berubah jadi hiperaktif, akhirnya nyeri kronik. Nyeri kronik sedikit-sedikit bagaimana kronik dan tidak hilang. Dan mengobatinya tidak mudah, nyeri kronik ya. Oke. Ini saya gambarkan klasifikasi lebih mudah lagi mungkin dengan grafik dengan tabel ini. Jadi kalau kita ada nyeri ya, kita bisa bagi tadi kan nyeri akut yang traumatik kebanyakan sebabnya, kemudian ada nyeri kronik. Oke. Dan nyeri akut itu tadi yang saya bilang itu bisa berasal dari visceral. Nah, ini yang harus hati-hati. Kalau nyeri akut di lambung, di perut, abdomen gitu, jangan sembarangan. Jadi kita pun sebagai dokter harus melihatnya juga bagaimana tipe nyerinya dan sebagainya. Tahu-tahu dia appendicitis atau nyeri radang usus buntu. Ya. Nah, ini tentu nggak bisa kita minum obat begitu saja. Somatic pain juga kita harus lihat ini bisa superficial ya kena kecelakaan dan sebagainya atau lebih dalam itu di otot-otot. Kalau chronic pain ini bisa karena cancer atau bukan cancer yang agak ringan jadi sepertinya neuropathic pain di sarafnya dan nyeri otot yang lebih dalam ya. Jadi jelas acute pain ya. Kalau chronic pain janganlah kita obati secara medika, tapi acute pain kita lihat lagi sampai di mana kita bisa mengobatinya ya. Nah, tadi sedikit saya terangkan di sini nyeri neuropatik ya. Jadi sudah saya terangkan secara singkat. Ini karena ada kerusakan lesi yang mempengaruhi sistem somatosensoris pada akibat kerusakan saraf. Kerusakan saraf ya. Dan dengan kerusakan saraf itu yang selubungnya menjadi rusak ya. Akibatnya apa? Jadi ya kayak korsleting listrik lah atau cuman dulu kabel masih telepon pakai kabel ya itu bunyinya krosok gitu ya. Ini. Nah, tapi di manusia apa? Ya ini ekspresinya berupa kesemutan, kebas, kesetrum, panas ya. Ini contohnya adalah penyakit diabetes yang kita tahu kalau diabetes itu sering menimbulkan rasa kebas ya, geringan dan sebagainya. Nah, kalau nyeri nosiceptif itu beda, yaitu kita lihat akibat rangsangan pada yang reseptor yang bersifat nosiceptif biasanya merupakan ujung saraf bebas yang di kulit atau di bawah kulit atau di dalam visceral ya. Dan kalau ini terangsang reseptornya, maka timbullah yang kita sebut zat-zat pro-inflamasi. Nanti akan lihatnya. Pada umumnya nyeri nosiceptif kita bisa bedakan dengan nyeri neuropatik atau nyeri kronik bersifat tajam
Jadi kalau sebagai dokter ataupun sebagai keluarga ada yang sakit nyeri, kita tanyakan sifatnya bagaimana, tumpul, tumbuh atau tajam, dan dia biasanya bisa tunjuk ini loh sakitnya di sini, ya kayak sakit gigi jelas ya, ini contohnya. Nah, kalau neuropathic pain, jadi yang tadi saya katakan umumnya karena di belakang ya, low back pain di saraf, udah diabetes banyak, ini herpes. Oh, herpes kan sakitnya sakit sekali ya. Cancer juga ada. Ini pembagiannya jadi neuropathic pain yang memang tentu tidak bisa kita berikan obat swamedika atau kita sendiri, sebaiknya ditindaklanjuti atau dikonsulkan ke dokter spesialisnya. Nah, ini yang saya katakan nyeri nociceptif. Itu merupakan sinyal. Sinyal yang alarm diberikan yang saya katakan tadi. Kalau sinyal ini, kalau pada orang penyakit lepra, sudah rusak. Jadi makanya pada orang penderita penyakit lepra itu bisa kaki, ujung-ujung jarinya pada hilang karena ya rusak, nggak ada. Dia nggak tahu bahwa dia injak panas dan sebagainya. Jadi apa saja yang bisa merangsang reseptor nociceptif, yaitu mechanical. Jadi kita tekanan kaki kita ditumbuk batu atau ketimpa apa gitu, atau ada getaran ya, atau panas kita menginjak apa atau kayu yang agak panas atau ubin yang agak panas ya. Tapi ini nggak berlaku mungkin yang masih biasa menginjak bara ya. Siapa yang pernah itu saya lihat kok bisa ya itu jalan di atas bara api. Nah, kemudian chemical, zat kimia banyak ya. Jadi kita harus hati-hati juga. Katakanlah itu zaman dulu aki mobil itu masih pakai yang kita sebut aki sir, asam aki. Wah, itu kan kena sedikit aja juga tangan kita atau kulit kita akan terbakar ya. Jadi inilah kira-kira jalannya ya, nanti kita akan bicarakan lagi jalannya. Ya, di perifer ini akan di sini pusat kontrolnya, gate-nya ini di tulang belakang yang akan nanti akan dipersepsikan di otak. Nah, kembali saya katakan kalau farmasis klinik ataupun bekerja di klinik, maka keharusan kita menentukan tadi selain artinya tanda vital yang 4-5 itu, yaitu termasuk sekarang nyeri. Ya, bukan hanya kita ukur tekanan darah, nadi dan sebagainya, pernapasan, nyeri. Bagaimana kita mengklasifikasi nyeri? Nah, yang paling baik dipakai ada yang kita sebut VAS. Visual Analog Scale ya itu. Nah, ini pasien itu disuruh milih dan menulis itu angka dari 0 atau 10, jadi tunjukkan di mana. Ya, 0 itu adalah tidak sakit sama sekali, dan ini bayangkanlah, dia harus membayangkan ini pasien itu paling sakit itu seperti itu 10. Nah, sekarang sakit kamu di mana? Nah, nanti dia tunjuk ini. Atau juga bisa kita pakai angka-angka. Ya, ini sama. Tapi bagaimana dengan anak-anak atau yang lebih kecil yang tidak bisa membayangkan, sulit? Mungkin lebih mudah kalau ini pakai inilah ya, emoticon ini ya. Jadi kalau begini senang, oh tidak ada sakit. Kalau begini wajahnya murung dan sebagainya, wah ini sakit sekali. Jadi inilah ada ya, kalau di rumah sakit itu ada di dalam rekam medis, itu sudah harus diisi ya sekarang. Pain-nya berapa? Sebab kalau pain 3 itu kita sudah harus kasih obat ya atau ambil tindakan, apalagi kalau 6-7 ke atas. Nah, kembali sekarang kita meningkat, kita coba ingin tahu patofisiologi terjadi nyeri. Bagaimana? Ya, ini mungkin agak lebih teknis, tapi saya akan coba membawakannya secara umum. Pertama, jadi persepsi ya. Persepsi pasti di otak lah ya. Nggak ada kecuali kalau nggak punya otak itu. Tapi yang penting ada otak kita. Itulah tempat persepsi apa saja yang terjadi di tubuh kita, termasuk yang dari paling ujung. Pertama begini, ada di tangan ini tertusuk atau apa saja injury, maka dia akan transduksi. Ini namanya transduksi. Kemudian melalui saraf-saraf yang tadi saraf C dan sebagainya, alpha delta, ini akan disalurkan. Ini namanya adalah transmisi. Sama itu kayak ibarat kabel telepon ya. Nah, kemudian
disinilah ini pusatnya di tulang belakang ini saraf, ini spine, itu akan kita modulasi ya. Ini naik saraf ke atas ya. Kemudian disinilah di persepsi di otak ini ya, ini di persepsi. Oh, ini panas. Oh, ini adalah tajam, rasa tajam, kepotong, tersayat dan sebagainya. Dan kemudian tentu diinterpretasinya ya, itu di situ juga. Nah, kemudian ada perjalanan ke bawah lagi yang kita sebut descending. Ini yang akan nanti melibatkan kita punya respon. Ada aksi, ada respon, ya. Jadi reaksi, behavior. Contohnya paling mudah adalah percobaan Socrates atau Descartes itu dulu, ya, Aristoteles itu ujung kakinya diberikan api, langsung apa? Coba, pasti kita tarik kaki kita, betul kan? Sama kita. Nah, kecuali pada orang yang saya katakan morbus Hansen atau lepra. Jadi ada perintah tarik kaki gitu ya. Tangan juga kalau masukin pegang es sedikit langsung kelamaan dingin sekali es batu pasti akan dilepaskannya. Jadi ini ya mungkin narasinya tadi ya, transduksi ya, di stimulus itu diubah menjadi aktivitas listrik ya, sama yang diterima di ujung saraf, kemudian ditransmisikan sama seperti peralatan telepon ya. Jadi itu impulsnya akan diteruskan sama kayak di perumahan wifi-nya pakai kabel semua, dia melalui serabut alfa delta dan C, dia ke medula spinalis otak. Nah, kemudian disinilah di otak itu kemudian ada interaksi ya dengan endorfin, bagaimana sifatnya ini apa sih ya, apakah nyeri ini tajam, nyeri bukan tajam, dull dan sebagainya, apakah perlu kita respon ya, karena tadi ada api, kaki, tarik kaki dan sebagainya gitu. Kemudian dipersepsikan inilah ya. Nah, ini kemudian ini sama saja, gambar ini masih cuman gambaran lainnya. Ini ada saya katakan tadi ada injury ya, maka ada terbentuk nanti kita akan lihat bangsa pelepasan zat-zat kimiawi seperti prostaglandin, substans P dan sebagainya. Ini yang akan memodulasi di sini sampailah di otak ya. Jadi ini yang mengaktifkan reseptor nyeri pada umumnya prostaglandin, serotonin, bradikinin dan sebagainya ya. Potasium juga pasti ya. Nah, inilah akibatnya respon tubuh, pasti tubuh akan merespon. Akibatnya apa? Ini ya, pain. Kita akan lihat, kita bisa bagi beberapa ya, seperti gastrointestinal ya, nyeri ini akan mengakibatkan muntah ya, tidak bisa kencing dan sebagainya. Kalau otot akibatnya apa? Ya sakit. Orang itu tidak bisa tidur, nggak bisa tidur karena ototnya sakit ya, akan ingin berubah-ubah tempat. Metabolik akibatnya apa? Ya, tubuh akan menyiapkan hormon lebih banyak, hormon-hormon untuk menangkal seperti kortikol, glukagon dan sebagainya. Nah, dan kemudian ini juga akan mengakibatnya hormon anabolik akan berkurang. Tapi yang berubah ini juga yang perlu diperhatikan adalah yang dirasakan biasanya pasien akan datang untuk berobat ke siapa saja, yaitu dengan hubungannya dengan sistem kardiovaskular. Karena dengan pain itu akan terjadi peningkatan katekolamin ya, yang meningkatkan akibatnya terjadi tekanan nadi naik, tekanan darah juga naik ya. Jantung akan tambah keras, kemungkinan bisa terjadi iskemia dan sebagainya ya. Pernafasan sama ya, jadi akan mengurangi residual kapasitinya ya. Kemudian bisa kalau ini harusnya dibatukan tapi kena takut dan sebagainya akan tertinggal, akibatnya terjadi pneumonia, dan yang paling buruk kalau terjadi hiperventilasi, artinya tidak bisa dikeluarkan CO2, terjadi yang kita sebut alkalosis pernafasan. Nah, yang sering dirasakan juga adalah ini pada sistem saraf pusat.
terjadi anxiety, artinya depresi, ya, ansietas, dan gangguan tidur. Banyak yang gangguan tidur. Lalu akibatnya apa? Dia minum obat tidur. Padahal sebabnya adalah tentu ada hal mungkin nyeri dan sebagainya. Ya, nyeri di sendi, ya, nyeri ototnya habis olahraga ke gym berat 1-2 jam. Akibatnya otot-ototnya sakit. Nah, sekarang kita diagnosis nyeri akut. Sebetulnya ini lebih banyak ya banyak sih ya artinya, tapi itu untuk dokter ataupun nakes yang sudah berpengalaman. Tapi kalau sebagai awam ataupun keluarga kita ada ini, yang penting adalah ini anamnesa. Ya, kita sebagai dokter umum juga, kalau dokter umum pasti akan menanyakan nyeri. Di mana tempatnya, lokasinya, berapa lama, apakah tajam, tumpul, gitu. Nah, ya. Dan kemudian ada gangguan fungsional, misalnya kalau dia jatuh terkilir, kamu bisa jalan, masih bisa sedikit jalan, apakah bisa loncat dan sebagainya. Dan kemudian kalau perlu ya karena kita suami dikasih ke obat, kamu pernah minum ini timbul alergi enggak dan sebagainya, ya. Tapi umumnya kalau sudah tadi nilai nyeri visual anosmia lebih dari 7, pasti ada gangguan berat. Jadi itulah harus dirujuk. Jangan kita obati sendiri lagi atau kita sebagai dokter umum saja, kalau perlu merujuknya kepada yang lebih spesialis. Dan di atas 7 umumnya kita harus periksa dengan bantuan penunjang, ya. Misalnya USG, CT scan atau MRI, ya, karena kepala sakit terus katanya dia cuma ya tentu harus kita CT scan kepalanya, apakah ada gumpalan darah kecil atau kebentur sebentar dan sebagainya, ya. Jadi jangan kita anggap wah ini sakit kepala, tapi dia nggak merasakan karena dia lupa bahwa dia pernah terjatuh sedikit saja terbentur dan kemudian terjadi perdarahan subdural di kepalanya. Nah itu tentu lama-lama akan nyerinya, jangan minum obat swamedika atau kata beli di katakanlah apotek, nanti makin berat, parah sakitnya. Oke. Jadi inilah kalau memang kita ada keluarga atau apapun ya mengatakan nyeri, ya kita mencoba membantu yang bersangkutan untuk tindak lanjutnya. Pertama inilah tadi yang saya katakan severity tadi dengan fast. Skalanya di mana? 1 sampai 3 oke. 1 sampai 3 bisalah kita swasmedika. 3 sampai 7 ya ini hati-hati dulu. Apalagi kalau di atas 7, wah jangan. Ya. Lalu jenisnya nusuk terpisau atau terus nyeri atau tumpul. Ya. Lalu berapa lama? Ya, apakah hilang timbul seperti sakit mah dan sebagainya? Ya. Dan berapa lama? Ini contohnya adalah penyakit jantung ya. Serangan jantung itu kan nyarinya di dada. Itu. Nah, itu angina itu bisa cuman sebentar timbul lagi dan sebagainya. Jadi kita harus bedakan, jangan dikatakan oh masuk angin, oles-oles saja atau minum obat ini. Nah, itu apakah nyerinya? Nah, ini saya katakan radiasi. Nyeri di dada ini radiasinya kemana? Ke samping lengan ya, ke belakang. Nah, itu adalah tanda-tanda dari serangan jantung angina ya. Ini yang saya katakan ya. Lalu kemudian apakah nyeri itu timbul lebih pada exercise, lagi naik tangga, jalan dan sebagainya? Wah, itu artinya juga bukan nyeri biasa saja, kemungkinan jantung atau kemungkinan juga karena ada ototnya atau ligamennya yang robek dan sebagainya akibat kebanyakan apalagi pada orang tua ya beban-beban yang terlalu berat dan sebagainya. Dan kemudian bisa ditanyakan, kamu siapa gitu Pak, minum obat ini hilangan enggak atau apa? Nah, itu ya. Jadi yang jelas kalau apalagi kalau serangan jantung, itu dengan obat biasa enggak mungkin ya, kan kita tahu obatnya khusus ya, obat untuk angina ya seperti morfin dan sebagainya. Nah, ini tadi penyebab nyeri akut ya telah operasi, nyeri kepalanya di lambung gitu, gigi yang paling jelas lah ya, serangan gigi di pundak, kena salah tidur dan sebagainya, serangan otot ya. Kemudian ini juga ada batu ginjal. Wah ini ya paling nyeri itu ya, sakit sekali nyerinya, timbul-timbul ya. Nah ini tentu diberikan pengobatannya lain lagi. Ya ada kita harus melebarkan pembuluh darahnya atau dilihat di mana batunya dengan CT scan dan sebagainya. Ini nyeri pinggang, ya.
nyeri otot, kalau nyeri patah gini udah jelas ya, tentu fungsinya tidak bisa bergerak dan sebagainya. Nih. Nah, kemudian tata laksana nyeri akut. Tata laksana akut ini nyeri, kalau untuk rumah sakit dan Fasiankes, itu pemerintah sudah di luar negeri. Pada tahun 2019 sudah dikeluarkan pedoman nasional. Ini pedoman nasional ya, pelayanan tata laksana nyeri. Jadi tentu menjadi pegangan bagi rumah sakit maupun puskes, Fasiankes yang lainnya. Jadi sudah mudah bagi kita ya untuk mengikuti ini, mengacu karena ini yang paling legal ya. Jadi di sini dikatakan ada alurnya, algoritmnya, pasien ya DPJP lalu kemana. Kalau tidak nyeri cuma sedikit saja ya dipantau aja. Kalau nyerinya berat atau ringan ya skala 1 sampai 3 ya oke, dipantau, mungkin diberikan obat yang ringan saja bisa. Kalau 3, 4 atau 4 sampai 6 tentu kita harus lapor ke dokter, kita harus tangani. Atau kalau berat sekali, nah ini sudah harus ke dokter spesialis, dokter jaga kalau di rumah sakit ya. Ini karena ini memang lebih banyak pedoman untuk di Fasiankes ya. Dan inilah kira-kira algoritma di untuk rumah sakit atau Fasiankes. Jadi kalau Swamedika di mana? Ya di sini. Ya kalau kita nyerinya kita bisa katakan itu kurang dari 3 di Fas, oke kita masih bisa lihat, tapi juga kita harus tahu apa. Nah, non farmakolosis kalau bisa kita berikan yaitu apalagi yang sampai kurang dari 3 ya skalanya, ya kita berikan psikoterapi atau fisioterapi ya, atau kalau ini secara obat-obatan itu WHO sejak tahun 80 sudah ada step ladder atau anak tangga ya, dan ini caranya ada pada tingkat 1, mulailah dengan memberikan parastamol atau NSAID ya. NSAID sekarang kan banyak NSAID yang lain. Ini. Nah, inilah bisa Swamedika. Kalau sudah step 2, ya tidak bisa. Karena apa? Obat yang diberikan dikatakan itu adalah opiat. Lah, opiat mana bisa boleh bebas, mana bisa dokter pun tidak bisa sembarangan sekarang ya memberikan opioid ya. Dan apalagi kalau tingkat yang lebih tinggi ya, ini sudah nggak mempan, ini sudah harus pakai obat yang lebih berat gitu. Tapi ada beberapa seperti apalagi neuropatik, nyeri neuropatik itu obatnya nggak bisa, ini kita harus berikan jenis yang kita sebut antidepresan atau antikonvulsan ya. Ini kira-kira sama saja seperti tadi slide sebelumnya ya. Jadi acute pain kita bisa atasi dengan ini ya, tapi kalau untuk yang tingkat tinggi kita harus hati-hati karena ini adalah tindakan di obat yang di istilahnya Fasiankes di mana ada dokternya, karena opioid itu tidak sembarangan ya, dan di apotek juga susah sekali dapatnya sekarang kan itu. Nah, kemudian nyeri kronik juga kita harus tahu bahwa itu apakah cancer atau bukan cancer, dan atau kalau masih step 1 ya oke, kita bisa berikan NSAID ya. Ini tadi sama saja ya. Ini nyeri nosiseptif bukan neuropatik. Kita bisa non farmakologis ya. Itu lalu kemudian mungkin apa yang non farmakologis mungkin diurut-urut dan sebagainya kalau zaman dulu. Lalu terapi farmakologis dan ada yang spesifik lagi ya. Dan ini adalah sebetulnya algoritma untuk di Fasiankes ya. Saya tidak akan bahas ini ya. Nah, terapi obat anti nyeri itu umumnya kalau yang saya ini kembali ya, fast scale-nya atau skala nyerinya itu kurang dari 3, maka bisa diberikan umumnya parastamol dan NSAID ya, nanti akan juga untuk anak-anak, tapi harus kebanyakan anak-anak NSAID tidak boleh ya, kita berikan adalah banyak parastamol. Nah, ini kemudian jangan tablet, tentu anak-anak kita harus berikan sirup. Ya, ini yang jadi repotnya waktu zaman ada kasus etilen glikol ya, jadi harus diracik dan sebagainya. Untuk di atas 46 mungkin Swamedika masih bisa kita berikan obat-obat ini dan NSAID ya. Nah, kalau sudah 7 pasti tidak bisa Swamedika. Nah, ini sekarang kita bicara sedikit tentang mekanisme kerja ya. Jadi mekanisme kerjanya ini kalau NSAID itu obat-obat NSAID nanti seperti mefanamat dan sebagainya itu bekerjanya menghambat sintesa prostaglandin. Apa itu nanti kita lihat ya. Kemudian
ini dari di periferi kebanyakan kerjanya. Dan kemudian kita lihat kalau untuk step 3 dan 2 dan 3 itu terjadi dipakai opioid. Apa itu? Ini penekanannya di sini, resepsi yang ditekan, dirubah ya. Jadi kita tidak merasa sakit. Ya, ini saya tidak bicarakan ya. Saat ini nanti panjang lebar persepsinya. Tapi kita lihat karena banyak sekarang mulai obat-obat NSAID ya, non-steroidal anti-inflamasi dan inflammation drug itu mereka bekerja itu menghambat COX-1 maupun COX-2. Nah, kenapa sih ada efek samping? Sebetulnya ya COX-1 enzim ini siklooksigenase tipe 1 ini baik, konstitutif. Sedang COX-2 itu baru terbentuk, makanya disebut induce. Ini COX-1 konstitutif terdapat umumnya yang paling gampang adalah di di lambung. Ya. Lambung itu tiap hari habis makan kita disiram apa? Disiram asam HCl 0,1 N. Walah, itu tajam sekali. Tapi lambung kuat, makanya tapi dia harus memberikan perlindungan dengan fungsi yang homeostatik, yaitu dengan nanti kita sebut prostacyclin. Ya. Itulah. Nah, kalau kita berikan obat-obat anti nyeri, kenapa timbul ini? Ya, ini dihambat. Ini harusnya ada, ya. Ini tidak. Sedangkan obat-obat anti nyeri memang lebih banyak kita menghambat. Ini bagus karena COX-2 ini menimbulkan prostaglandin yang menimbulkan peradangan. Kita lihat di sini contohnya. Jadi pada umumnya begini. Ya, kalau ada kerusakan sel, membran sel itu akan menghasilkan fosfolipid yang kita sebut asam arifidonat. Ini ada 2 jalur ya di sini. Jalur sini lipooksigenase, ini kita tidak bicarakan, tapi umumnya nanti pada asma dan sebagainya. Ini adalah di sini enzim siklooksigenase. Jadi, nah siklooksigenase itu akan menghasilkan endoperoksid, menghasilkan apa di sini? Yaitu prostaglandin. Nah, prostaglandin ini adalah biang kerok timbulnya inflamasi, menjadi proinflamator, jadi inflamasi menyebabkan ya membengkak dan sebagainya. Ya masih ingat apa itu kalor ya, dolor dan sebagainya, menyebabkan nyeri. Tapi ini endoperoksidat ini ya juga akan terbentuk menjadi prostacyclin dan tromboksan di dalam pembuluh darah. Ini kerjanya saling homeostasis, artinya saling tutup menutupi ya. Ini prostacyclin melebarkan dan menyebabkan trombosit tidak lengket. Sebaliknya tromboksan juga konstriksi ya pembuluh darah kecilnya dan menyebabkan trombositnya mudah melekat. Ya, jadi ini saling berhubungan. Kita tidak akan bicarakan ini. Jadi kembali ke sini. Ya, tadi ini membran sel. Membran sel rusak, maka terbentuklah fosfolipase. Nah, lalu dari fosfolipase ini enzim ya akan terbentuk AA, asam arifidonat. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok nyeri sekali itu kok zaman dulu kalau mantri dan sebagainya itu suka dulu, apalagi kira-kira 30 tahun lalu itu berikan aja kortison. Iya, kortison itu tidak baik. Betul, kortison itu obat dewa, obat mujarab segala apa penyakit. Kenapa? Kortison menghambat ini, jadi ini yang sudah rusak, ini tidak akan terbentuk. Nah, ini semua yang di bawah tidak akan terbentuk karena asam arifidonat tidak bisa terbentuk. Itu obat dewa, kortison. Tapi ya kita tahu efek sampingnya macam-macam ya. Oke, nah kita lihat di sini asam AA ini tadi menghambat COX dan LOX. Ini kita tidak bicarakan karena ini umumnya pada asma ya. Nanti dia menghambat leukotriene. Nah, ini pada nyeri kita tahu berikan NSAID ya, termasuk paracetamol, maka akan dihambatlah COX, enzim ini, enzim yang akan membentuk prostaglandin G2 dan prostaglandin intermediate H2. Nah, di sini kita akan lihat ya GH ini ya, ini adalah prostaglandin yang baik atau yang kita sebut juga prostacyclin yang tadi untuk membela lambung. Ya. Sedangkan yang jahat atau yang kurang baik bagi kita menyebabkan peradangan adalah ini prostaglandin sintasase menghasilkan PGE, PGF, PGD. Ini tadi adalah pengimbang dari prostacyclin ya.
Dan ini akan mengakibatnya, ini terutama adalah inflammatory, ya, inflamasi. Nah, sekian banyak, waduh, dari zaman saya jadi dokter juga 70, sudah demikian banyak sekarang. Tapi obat-obat nyeri ini antiinflamasi saya sebutkan itu come and go. Ya, ada yang bisa bertahan di sini. Contohnya di sini ya, asam mefenamat itu, wah itu waktu saya jadi dokter tahun 70 sudah ada, ya, diclofenac, ya. Ini baru-baru. Yang koksikoksib ini umumnya baru. Tapi yang koksikoksib yang baru yang dicoba menghambat tadi COX-2, yang jadi artinya menghambat hanya inflamasi, ternyata banyak yang ditarik, ya. Ini kecuali yang beredar sekarang masih etorecoxib, ya, ini mengganggu jantung semua, valdecoxib hanya suntikannya, ya, celecoxib masih ada, ini masih ada, ini sudah nggak ada umumnya, meloxicam rendah, ya. Sedangkan yang ada masih contohnya piroxicam. Nah, piroxicam saya pribadi tidak suka ketorolac karena kita tahu efek sampingnya, kita lihat dia lebih banyak hampir menghambat COX-1. Jadi mengganggu lambung. Ya, ketorolac itu paling kalau di rumah sakit menimbulkan gangguan pada lambung dan juga menyebabkan alergi. Piroxicam juga di banyak negara sudah tidak dianjurkan piroxicam, tapi memang ini obat murah meriah di kita, ya. Karena piroxicam yang para hadis perhatikan, saya selalu katakan, janganlah pakai piroxicam. Efeknya baru terjadi lambat karena dia waktu parunya panjang. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman beberapa, didobelkanlah dosis yang pertama. Nah, akibat didobelkan dosis pertama supaya terjadi efek yang lebih cepat, terjadilah gangguan, bisa perdarahan di lambung. Ini teman sejawat beberapa mengalami perdarahan lambung dengan dosis piroxicam yang tinggi. Ini yang COX-1 inhibitor apalagi ini lebih keras menghasilkan gangguan pada lambung, ya. Nah, ini dengan adanya itu penghambatan relatif pada sistem COX, maka ada yang bagi non-selective COX inhibitor, ya, contohnya ini dari modelnya lama-lama ini, ya. Lalu ada yang preferential, ya, ada yang murni COX, ini koksib sebetulnya, dan memang ada kemudian yang inilah kayak paracetamol, metamisol, ya, itu sebetulnya analgesik bagus, tetapi ya, kalau untuk dipakai sebagai anti radang seperti pada rematik sendi dan sebagainya, ini tidak akan berguna, ya, tidak akan berjalan, ya, karena antiinflamasinya kurang hambatannya, dia analgesic the pain. Sebetulnya ada yang kita sebut ini saya tidak bahas di sini. Sekarang ada yang disebut COX-3. Mereka ini menghambat lebih banyak ke COX-3, ya, yang terdapat di otak. Nah, kita harus ingat, kita berikan obat-obat analgesik anti nyeri ataupun terutama COX ini itu adalah nyerinya, efek sampingnya. Jadi dia akan mengganggu 3 utama, yaitu pertama lambung, ginjal, dan hati. Jadi oleh karena itu kita harus hati-hati. Dan juga ini berkaitan dengan NSAID yang mirip dengan aspirin atau apa, banyak yang ini adalah jalur yang saya sebut tadi lekotrin, menyebabkan bronkospasme. Aspirin contohnya bisa menimbulkan paling kuat. Akibatnya apa? Pada pasien-pasien yang sudah asmatis dan sebagainya, jadi timbul asmanya kembali. Jadi harus hati-hati, ya. Itu tentang jelas bahwa NSAID itu juga tidak direkomendasikan pada di bawah 14 tahun. Ini Badan POM selalu menegaskannya, kecuali beberapa NSAID ada yang diperbolehkan, ya, itu bisa dilihat nanti. Dan kita lihat juga, ya, kalau berlebihan atau sensitif, umumnya obat NSAID itu gangguan lambung, waduh, dan yang paling berat bisa perdarahan. Saya katakan ada ini kenyataan perdarahan lambung karena meminum obat yang menghambat COX-1 sangat berat, seperti contohnya ketorolac itu ataupun piroxicam, ya, ini harus hati-hati. Nah, ini. Dan kemudian lalu juga timbul efek samping lainnya seperti diare, kejang, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita kembali pada topik utama. Katanya Swamedica untuk nyeri akut. Bagaimana keadaannya di Indonesia? Nah, ini akan dibahas lebih banyak tentu oleh Prof. Sulis, tapi saya cuma singkat saja memperlihatkan apanya. Ada ini saya dapat ini daftarnya, mudah-mudahan tidak salah. Paracetamol banyak dan merupakan obat bebas. Nah, oke lah.
Ada lainnya itu beberapa kalium diklofenak, tapi ini obat keras. Jadi yang natrium diklofenak ini OA. OA mungkin nanti diterangkan oleh Prof. Sulis, yaitu obat wajib apoteker ya. Kalau nggak salah, maaf kalau salah. Jadi di mana bisa tersedia di apotek dan apoteker di apotek bisa memberikannya tanpa resep ya. Ini. Tapi ada batasannya. Ini. Ibuprofen obat T artinya obat bebas terbatas ya. Ketoprofen obat keras monaprosen. Nah, asam mefenamine yang saya katakan sudah beredar sejak saya mulai lulus dokter tahun 70 ya, dan ini bisa diberikan sebagai oleh apoteker, tapi walaupun terdaftar obat keras, tapi obat wajib apotek bisa dapat di apotek ya, sudah lama bersama-sama dengan apa kita tahu antalgin, metampiron, waktu ini zaman dulu ya. Kalau yang lain-lainnya hanya boleh piroksikam, tapi sebenarnya yang saya katakan, saya pribadi tidak bisa, hati-hati sekali. Kebetulan piroksikam sudah hilang, tidak punya paten, jadi mungkin termasuk murah meriah dan efeknya ini, tapi jangan ditambah dosisnya ya. Ini yang dari saya. Yang lainnya koksik ini adalah semua obat keras, aspirin juga obat keras. Yang dosis kecil adalah dipakai untuk pengencer darah. Nah, jadi apa yang saya bisa sampaikan pada pagi ini, yaitu nyeri akut bisa mengenai berbagai organ. Terjadinya mendadak ya, kecuali yang ini kan akut ya kalau kronik. Dan kaitannya dengan tadi distimulasinya reseptor-reseptor menghasilkan zat-zat kimia yang inflamator, terjadi radang. Radang menghasilkan antren sakit, rubor, kolor, dolor, dan sebagainya. Nah, yang kita perlu kalau kita ada keluarga sendiri atau apa, kita bisa mengobati nyeri akut, tapi penting anamnesa dulu ya, di mana akut ya, penting tidak, dan lalu kita tentukan jenis terapi. Nah, kalau sudah skalanya berat dan sebagainya dan harus ada pilihan obat yang sudah step 2, ya tentu harus ke Fasiankes atau ke rumah sakit ya. Dan kemudian juga kita harus tahu juga, nah ini yang sering karakter dari si pasien. Kadang-kadang pasien itu bilang sakit, ya sakit sekali berat. Ya mungkin tuh anak remaja putri yang manja sekali, kesenggol aja sudah sakit dan sebagainya. Jadi tentu harus kita tentukan pas sakitnya nyeri apa gitu ya, di berapa. Nah, umumnya yang tadi saya katakan, nyeri skala 7 ya harus di Fasiankes, dan perlu mungkin kita harus atasi seperti dengan penunjang seperti CT scan otak. Misalnya sakit kepala, sakit kepala ya, tapi nyerinya hebat sekali. Nah, ini kita tidak bisa berikan begitu saja paracetamol, antalgin atau asam mefenamate dan sebagainya. Kita harus minta bantuan ya, sebab nanti kalau terlambat misalnya ada gumpalan dalam darah, ada pecah atau bocor sedikit seperti subdural hematom ya, nanti kalau nggak diobatin dengan benar makin besar ya. Itu yang saya rasa pesan-pesan saya untuk peserta di sini. Ini adalah referensinya, bisa dibaca nanti deh. Saya rasa sekian pagi ini dari pemaparan saya tentang nyeri akut dan apa yang bisa kita lakukan dengan swamedikasi. Selamat siang. Terima kasih. Iya. Terima kasih Dokter Freddy. Ini luar biasa ya. Ternyata nggak simpel sebenarnya ya dok ya. Bagaimana kita melakukan swamedikasi untuk nyeri itu. Harus sangat-sangat berhati-hati, betul. Karena berbagai macam efek samping yang ditimbulkan oleh obat. Dan kalau tadi dilihat di awal di patofisiologi, memang banyak faktor yang menyebabkan orang itu nyeri itu bisa berubah-berubah ya, dok ya. Jadi mungkin awalnya ketusuk paku itu nyeri sakit, nyeri sampai berapa gitu grade-nya. Tetapi lama-kelamaan itu ada perubahan. Nah, sehingga itu yang salah satu yang harus kita waspadai. Jadi materi yang dari dokter ini sangat membantu untuk kita bagaimana melakukan penanganan nyeri untuk swamedikasi untuk penanganan nyeri. Jadi kita kenali dulu nyerinya seperti apa, nyerinya sampai tahap mana, kemudian apa yang harus kita lakukan. Karena jangan sampai orang sudah terbiasa dengan nyeri,
nyeri yang sebenarnya lebih dalam, mungkin yang harus pengobatan, kita anggap pasien menganggap itu biasa, sehingga kita memberikan obat dan akhirnya bisa menimbulkan hal yang tidak kita harapkan dan akan berakhir juga balik lagi ke kita sebenarnya nanti ya. Baik, Dr. Freddy mungkin kita bisa istirahat dulu sebentar. Kita akan masuk ke Prof. Zulis. Prof.